Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Nah, kemarin tuh Pak Haji sempet ya menyampaikan, menginformasikan buat para penonton dimanapun berada, apabila ingin sedekah profesi secara freelance lah bahasanya ya, download video-videonya RDAY, diambil tuh cuplikan-cuplikan atau potongan-potongan pembahasan-pembahasan yang menarik ya, yang membuat orang terinspirasi. Silakan Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu, bahasanya re-upload, silakan, mau di sosial media apapun. Tapi sebisa mungkin kami mohon ya untuk mencantumkan kolom deskripsi sesuai yang ada di ya akun-akun official, baik YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Snack Video ya. Deskripsinya itu kan ada nomor hotline, ada nomor Pak Haji, ada nomor Bu Haji Tati ya. Juga informasi tentang nomor rekening Pak Haji, informasi tentang alamat RDAY yang benar ya. Jadi mohon bagi Bapak Ibu ya, apabila ingin upload dicantumkan ya, dicantumkan bahasanya tuh bentuk respect daripada Bapak Ibu ya, karena jujur ngomong ya, keberkahan itu pasti ada. Saya pun merasakan sendiri ya, karena bersentuhan langsung dengan anak-anak yatim di sini, apalagi Bapak Ibu yang jauh di sana ya. Bagi ibu-ibu yang gabut, saya iseng-iseng gitu kan. Karena Bapak Ibu nggak bisa dipungkiri ya, hampir rata-rata mereka-mereka yang tadinya hobi ngonten tapi view-nya nggak naik-naik, begitu upload tentang RDAY, meledak, menyala ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, silakan bagi yang ingin re-upload, Pak Haji sudah memperbolehkan, mengizinkan ya gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nggak ada kerjaan, bingung mau ngapain ya. Kalau punya kemampuan silakan gunain secara positif, oke? Dan ngomong-ngomong, tadi yang nonton live pencerahan eksklusif testimoni hajat terkabul Mbak Nadia Sopo, ada nggak yang nonton? Nah Bapak Ibu, insya Allah hari Sabtu depan ya akan ada lagi kegiatan agenda pencerahan eksklusif testimoni hajat terkabul Mbak Nadia ya. Coba siapa yang tadi nonton terus nyimak, yang baru pertama kali ya, yang baru tahu Mbak Nadia itu, oh ini enak banget. Tadi saya sempat live TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, itu banyak banget yang komen, ini acara apa sih? Nyimak. Saya baru tahu nih lewat TikTok, nyimak. Bener juga ya yang disampaikan Mbak Nadia ya gitu. Nah Mbak Nadia ini tamu RDAY tahun 2012. Tadi Bapak Ibu mungkin bisa ngelihat sendiri ya, penuhnya RDAY, aula pencerahan full, sampai pengen buka pintu aja susah bener ya kan. Padahal acara jam 7 pagi, dari jam 5 udah pada datang tamunya, jam 6 penuh RDAY, udah kayak pasar malam Bapak Ibu ya. Tapi emang harus banget dipaksain. Dan ngomong-ngomong, Sabtu depan itu ya, sebelumnya hari Jumat bertepatan dengan 1 Muharram ya, tentunya akan ada kegiatan yang sangat luar biasa di RDAY. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ya long weekend di RDAY, silakan agendakan dari sekarang ya. Bagi Bapak Ibu yang merasa saya belum ada uang, don't worry, masih ada waktu kurang lebih 5 hari 6 hari ya untuk berdoa, minta sama Allah, pasti ada uangnya, pasti ada rezekinya, pasti ada jalannya ya. Datang ke RDAY, ikutin kegiatan mulai dari hari Kamis, malam Jumat. Apa tuh ya? Nanti kan malam Jumatnya ada pencerahan seperti biasa sama Pak Haji ya. Lanjut
Setelah itu dini hari tahajud ya, berjamaah bersama 100 anak yatim. Dan ya, besoknya Jumat Bapak Ibu bisa ikut doa dan ijab bersama anak yatim kurung. Dilanjut hari Sabtu pagi apa? Acara pencerahan eksklusif testimoni hajat-hajat terkabul Mbak Nadia ya. Tentunya dengan pencapaian dia tembus ya sampai 1 T ya. Ngeri-ngeri sedap gak tuh ya kan? Nah Bapak Ibu, mungkin gak sedikit nih tamu-tamu para penonton yang bener-bener baru tahu RDAY sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, masih merasa saya pengen praktekin tapi belum ke RDAY. Terus kira-kira boleh apa enggak ya? Nah, jawabannya boleh banget ya. Alhamdulillah Pak Haji sudah mengizinkan, sudah meridoi, sudah merestui ya, bahasanya sudah mengijazahkan ya, untuk Bapak Ibu semua dimanapun berada melakukan atau mempraktekkan ilmu RDAY, rangkaian ibadah ekstrim dan juga sedekah ekstrim ya. Tentunya Bapak Ibu wajib nyimak terlebih dahulu ya, jangan asal main main praktek-praktek bangun jam 00 terus nggak tahu lagi rangkaiannya, entah salah entah bener urutannya. Bangun jam 00 ucap syukur, senyumnya nggak tahu berapa kali, berapa detik. Saya mah senyum-senyum aja Mas Regi ya. Oke, mungkin saya akan sedikit kupas maksudnya menjabarkan ya tentang rangkaian bangun jam 00 sampai jam 00 lagi ya. Jadi sesuai arahan gurunya ya, ilmu RDAY tentang ibadah ekstrim ya. Yang pertama ya Bapak Ibu simak baik-baik ya. Yang pertama, ketika Bapak Ibu sudah bangun jam 00 ya, posisi masih di atas kasur, sebisa mungkin Bapak Ibu harus melakukan yang namanya ucap syukur. Bagaimana cara ucap syukurnya ya? Caranya begini. Ini pastikan Bapak Ibu bangun tidur mata melek, jangan nyari handphone dulu ya, kecuali masang alarm. Itu cukup matiin handphone, selesai. Jangan buka-buka WA, jangan buka-buka sosmed. Lupakan sejenak tentang handphone ya. Ketika bangun jam 00 mata melek, ngek. Alhamdulillah, terima kasih Allah, terima kasih. Sampai saat ini, sampai hari ini, sampai malam ini, saya masih diberikan umur panjang, kesehatan panjang, rezeki panjang, juga pernikahan dan jodoh yang panjang apabila punya pasangan. Kalau tidak punya ya mungkin bisa diganti menjadi alhamdulillah anak sehat semua ya. Itu langkah yang kedua adalah senyum. Senyumnya sebanyak 41 kali dan sekali senyum selama 20 detik ya. Jadi kalau Bapak Ibu senyum itu kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 14 menitan. Bayangin tuh, kita dipaksa sama Pak Haji untuk senyum selama itu. Maksud dan tujuannya apa? Pertama, malaikatnya happy, bahagia, senang, gembira. Bangun tidur disambut dengan senyum, bukannya manyun ya. Yang kedua, dengan Bapak Ibu senyum itu sama dengan melatih otot-otot wajah agar kencang ya. Orang yang hobinya cemberut atau merengut itu cepet tua, tapi kalau orang yang hobinya senyum biasanya awet muda ya.
dan juga Bapak Ibu dengan senyum itu sudah menarik energi positif, bahagia, gembira sampai kurang lebih 24 jam ke depan ya. Jadi vibes-nya itu positif, happy bawaannya ya. Terus habis senyum ngapain? Lanjut mandi. Mandi pakai daun pandan 9 lembar ya. Daun pandannya nggak usah direbus ya, nggak usah digunting-gunting, nggak usah dipotong-potong, cukup diikat simpul atau dikaretin atau ditaliin ya, bebas lah, itu mah teknis. Cemplungin ke bak mandi atau ke ember atau gantung di shower. Kalau Bapak Ibu agak sulit mencari daun pandan, habis mandi boleh diambil lagi, masukin ke kulkas, disimpan. Mau mandi cemplungin lagi. Saya mah di rumah gampang nyari daun pandan, saya banyak tuh di kebun. Ya udah, cemplungin aja di bak mandi ya. Berhari-hari, apabila udah menjelang layu atau menjelang coklat diganti. Ya. Gitu. Kalau agak sulit boleh dengan cara tadi, habis mandi simpen lagi di kulkas, habis itu cemplungin lagi setiap mau mandi. Boleh nggak pandannya dipakai bersama keluarga serumah? Boleh ya. Boleh nggak daun pandannya direbus dulu? Kalau bisa jangan, boros ya kan. Nanti Bapak Ibu tiap hari beli pandan, tapi kalau mau ya terserah ya. Dan Bapak Ibu ingat, jangan pernah sekali-sekali pakai pasta pandan. Nanti badannya Bapak Ibu semua itu jadi warna hijau, udah kayak kue klepon ya, jangan, oke? Dan bagi yang nggak kuat air dingin, boleh pakai air anget. Jangan sekali-sekali nyobain mandi pakai air panas, takutnya kulit Bapak Ibu melepuh ya. Maksudnya tuh kita masak air di panci, udah menggolak, udah mendidih, campur dah ke air dingin, jadilah air anget ya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, cemplungin di bak mandi atau di ember atau gantung di shower, biar air showernya itu ya terkena pandannya. Oke? Saya rasa cukup jelas ya sampai mandi pandan. Beres mandi pandan, Bapak Ibu lanjut apa? Lanjut sholat tahajud dan teman-temannya. Biasanya ada hajat ya, ada tobat ya. Tapi kalau kita kan sudah disuruh Pak Haji untuk sholat tobat, jadi kita cukup sholat tahajud, hajat, witir ya. Pokoknya mau 8 rakaat boleh, 4 kali salam. Mau 4 rakaat boleh, 2 kali salam. Makin banyak makin bagus lah ya. Nah Bapak Ibu, khusus tamu-tamu atau pasien yang baru pertama kali ingin mempraktekkan ilmu RDAY ya. Sepemahaman saya nih, Pak Haji menyuruh kita untuk melakukan pertaubatan tanpa busana ya. Ini bisa disebut namanya pertobatan RDAY, karena kayaknya nggak pernah ada tuh di mana-mana tuh. Saya baru tahunya Pak Haji menjelaskan untuk kita melakukan ini ya, dalam rangka yang pasti Bapak Ibu, pertobatan yang dimaksud ini bukan mandi tobat, bukan sholat tobat ya. Sekali lagi, ini bukan tentang mandi tobat ataupun sholat tobat, karena sholat tidak ada yang namanya tidak menggunakan busana ya. Sholat itu wajib menutup aurat ya, aurat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pertaubatan telanjang ya, alias tanpa busana ini dilakukan khusus yang baru pertama kali mau praktekin ilmu RDAY. Adapun Bapak Ibu sudah menyimak seminggu, 2 minggu, atau sudah praktekin sebulan, 2 bulan,
Atau baru seminggu 2 minggu, kok saya baru tahu ya, nggak pernah saya dengar Pak Haji nyuruh begini. Nah, Bapak Ibu simak YouTube-nya RDAY sebanyak mungkin, pasti pernah ada bahasan tentang pertaubatan ini ya, pertaubatan RDAY dilakukan dalam kondisi tidak berbusana, juga tidak menggunakan benda-benda yang menempel di badan, baik cincin, gelang, anting, kalung, dan lain sebagainya ya. Jadi bagi Bapak Ibu, ini dilakukan cukup sekali di awal. Adapun kalau Bapak Ibu merasa boleh nggak kalau saya ngelakuin sebulan sekali, silakan. Mau lakukan seminggu sekali boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Kalau Pak Haji menyarankan cukup sekali aja ketika baru pertama kali praktekin ilmu RDAY ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang selama ini, waduh saya kelewatan, udah seminggu praktekin, saya udah 2 minggu nih, saya baru tahu nih ada pertobatan telanjang, kayak gimana caranya? Nah ya, simak baik-baik Bapak Ibu ya. Jadi tentang pertobatan ini ya, selesai Bapak Ibu mandi ya, Bapak Ibu cari tempat yang aman dan nyaman. Boleh di kamar, boleh di ruang tamu, atau di ruang tengah, atau kalau di rumahnya ada ruang sholat, boleh, silakan lakukan di situ ya. Lakukannya mungkin boleh duduk bersila atau bersimpuh ya, silakan. Atau Bapak Ibu pengen duduk apa namanya, duduk kayak orang Jepang nih, begini ya kan, begini nih, duduk begini nih. Ini namanya duduk apa nih, begini nih. Nah ya kan, silakan ya, bebas. Berdiri boleh nggak? Boleh. Celentang boleh nggak? Ya masa celentang? Tengkurap? Ya apalagi tengkurap. Jangan, nggak usah. Cari posisi yang paling nyaman, paling enak. Ya, lakukan boleh di atas tikar, di atas sejadah, atau di atas karpet. Yang pasti jangan pernah coba-coba melakukan di atas kompor. Apalagi di atas genteng. Ya, jangan. Mas Regi boleh nggak kalau melakukannya di dapur? Silakan. Yang penting lihat kiri, lihat kanan, lihat atas, depan, belakang, takutnya ada tikus ngintip. Atau Bapak Ibu boleh nggak lakukan di teras rumah? Silakan kalau berani. Enggak lah, bercanda, nggak usah, jangan aneh-aneh lah. Pokoknya lakukan di tempat yang aman dan nyaman ya. Lampu boleh gelap, boleh terang, bebas, teknis itu mah ya. Nah Bapak Ibu, jadi ketika kita ingin mulai pertaubatan ya, kalau saya sih waktu itu saya istighfar dulu Bapak Ibu. Memang Pak Haji tidak menyarankan ya, tapi saya istighfar kurang lebih 2 menit 3 menit lah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya, istighfar. Habis istighfar dilagemin. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafian wa wafiqni amalan mabula wa wahabli rizqan thayyiban
Fatub alaina taubatan nasuha astagfir. Aduh, ini kalau diterusin saya bisa menangis nih Bapak Ibu nih ya. Pokoknya intinya begitulah. Itu mah sifatnya mau dikerjain boleh nggak apa-apa ya. Utamanya begini Bapak Ibu, kita mohon ampun sama Allah, kita akui tentang kesalahan-kesalahan kita, tentang dosa-dosa kita di masa lalu ya. Sebelum kita tahu ilmu RDAY ya. Jadi Bapak Ibu, poin utamanya nih, kita mohon ampun Allah, mulai malam hari ini saya mengakui semua kesalahan, juga saya mohon ampun atas dosa-dosa saya atau dosa-dosaku ya. Bahwa aku sering menjadi Tuhan kecil, bahwa aku sering menghina Engkau Allah. Juga mohon ampun atas dosa-dosa kepada keluargaku, baik kepada istri atau suami, dosa-dosa kepada anak, kepada kedua orang tua. Mohon ampun Allah atas dosa-dosa kepada orang-orang terdekat ataupun yang jauh, baik yang masih ada atau yang telah tiada. Juga mohon ampun kepada dosa-dosa atas orang yang aku kenal, juga yang tak aku kenal ya. Dan aku juga mohon ampun atas dosa-dosa kepada makhluk ciptaan Engkau lainnya Allah, dosa kepada hewan atau kepada tumbuhan. Nah, itu kita utarakan ya dengan kesungguhan Bapak Ibu ya. Kita menyesali dan mohon ampun untuk tidak melakukan kembali ya. Nah, poin-poin tadi Bapak Ibu ucapkan ya, minta sama Allah. Tujuannya apa? Tujuannya setelah kita mohon ampun sama Allah ya, seberapa banyak pun dosa yang pernah kita buat, baik disengaja atau tidak dan lain sebagainya ya, itu Allah nanti merintahkan malaikat si pencatat amal buruk ya, malaikat atid namanya. Kalau rokib amal baik, atid amal buruk, untuk meleburkan catatan-catatan amal buruk kita, dosa-dosa kita, untuk menghapus semua ya. Jadi Bapak Ibu yakin setelah kita melakukan pertaubatan tersebut, Allah hapus semua dosa-dosa kita, dan ketika kita berdoa, bermunajat, minta sama Allah, cepat terkabul. Ditambah lagi dorongan wasilah aminnya anak yatim ya, tentunya anak yatim RDAY gitu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi buat warga TikTok, nanti kalau kelewatan, Bang ulangin dong gimana tadi, nyimak di YouTube. Ini lagi live di YouTube, lagi live di Facebook juga ya, RDAY Official Haji Dwi Susanto. Oke? Saya nggak bisa ngulang lagi dari awal nih, wasting time ya, buang-buang waktu. Oke? Mohon maaf. Pokoknya bisa nyimak di YouTube-nya RDAY Official Haji Dwi Susanto yang subscribernya 400.000 lebih ya, udah menjelang 500.000 ya. Bagi para penonton jangan lupa subscribe dulu dong ya, biar abangnya semangat nih ngejelasin tentang rangkaian ibadah ekstrim.